Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di mata kuliah Knowledge Management. Di pertemuan ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang knowledge transfer atau knowledge sharing. Dengan kata lain, proses transfer pengetahuan gitu ya. Nah, kalau kita bahas sedikit lagi materi di minggu lalu, gitu di pertemuan yang lalu, kita udah sempat membahas tentang knowledge codification dan juga testing and deployment. Di mana di knowledge codification ini kita melakukan proses kodifikasi pengetahuan, atau dengan kata lain kita mengubah gitu, tadinya pengetahuannya berbentuk tacit knowledge, kita ubah ke dalam bentuk explicit, yang mana explicitnya itu bisa digunakan, atau explicit usable form ya. Lalu selain itu kita juga dengan kata lain mengkonversi pengetahuan atau informasi yang tadinya tidak terdokumentasi menjadi informasi atau pengetahuan yang terdokumentasi. Jadi secara umum ya di sini kita akan membentuk atau membangun knowledge base-nya dengan menggunakan beberapa tools, yaitu ada decision tree, table, dan lain sebagainya, ya, yang mana dengan tools atau teknik ini kita melakukan proses konversi tadi yang tidak terdokumentasi menjadi informasi terdokumentasi, kita merepresentasikan pengetahuan untuk nanti disimpan ke dalam knowledge base. Nah, setelah kita membangun knowledge base-nya tersebut, itu kan menjadi dasar atau core-nya gitu, inti daripada knowledge management system itu sendiri. Nah, lalu kita akan menguji knowledge management system udah dibangun, khususnya mungkin knowledge base-nya ya. Intinya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang dites atau yang diuji itu nggak hanya knowledge base-nya, tapi juga ada terkait UI-nya, ya user friendly-nya, usability-nya, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian dan juga deployment. Pengujiannya kalau masih ingat itu ada dua jenis, ada logical testing dan juga ada user acceptance testing. Nah, setelah kita menguji lalu kita mendeploynya, kita menyebarkannya ke dalam unit di instansi atau organisasi yang akan mengoperasikan KMS tersebut, lalu nanti kita juga akan melihat feedback gitu ya, review daripada penggunaan KMS itu di organisasi tersebut. Nah, setelah si KMS itu diimplementasikan ya, digunakan di organisasi tersebut, pasti dia akan ada proses selanjutnya, yaitu akan terjadi proses pertukaran transfer gitu ya, saling berbagi knowledge. Ya, jadi ya kan harapannya KMS yang dibangun itu tidak stagnan pengetahuannya, tapi akan terus berkembang karena kan orang yang menggunakan dan juga dinamika pengetahuan yang ada di organisasi tersebut kan pasti akan terus berkembang ya, agar dia bisa semakin maju. Jadi goalnya itu dari proses implementasi tadi itu nanti ketika ditransfer, ada proses transfer knowledge ini akan ada inovasi-inovasi baru yang nanti bisa ditambahkan tuh ke dalam KMS-nya, ke dalam knowledge base-nya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran umum proses yang terjadi ketika kita mengembangkan KMS. Nah, jadi untuk materi di pertemuan ini secara umum akan kita bahas 5 hal ya. Yang pertama itu ada fundamentals dari tahapan knowledge transfer ini. Lalu yang kedua ada guidelines-nya atau panduan. Ya, panduan gimana agar proses knowledge transfer and sharing ini bisa berjalan dengan sukses. Lalu yang ketiga ada employees vocational needs, jadi kayak kebutuhan seorang pekerja, pegawai gitu ketika nanti dia bekerja gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kebutuhan pekerjaan dari seorang pegawai. Jadi nanti itu akan kita bahas apa yang dia butuhkan ketika dia bekerja, apakah meet gitu, apakah match dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu nanti akan kita singgung. Lalu yang keempat ada strategi-strategi yang bisa diterapkan gitu dalam proses knowledge transfer. Dan yang terakhir adalah peranan, yaitu role of internet, peranan internet ketika kita melakukan proses knowledge transfer and sharing ini. Ya, jadi karena ketika proses KTNKS ini ya, kita singkat jadi KTNKS, itu kan kemungkinan besar tidak hanya akan terjadi di lingkup organisasi internal itu aja, tapi mungkin akan melibatkan oknum-oknum atau pihak lain yang berada di luar organisasi. Nah, ketika sudah melibatkan oknum-oknum atau pihak lain, kemungkinan besar ya untuk selalu bertatap muka langsung, mengontak langsung gitu, itu kan akan sulit terjadi. Ya, mungkin
akan lebih efektif gitu ketika nanti menggunakan internet, sehingga peranan internet dalam proses KTNKS ini akan sangat signifikan gitu, agar perkembangan knowledge yang terjadi itu akan semakin cepat terjadi dan ya semakin membangun KMS yang dibuat ini gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama adalah fundamentals of KT. Nah, ketika proses KT dilakukan, kan sebenarnya proses knowledge transfer itu adalah proses yang dilakukan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Sebagai contoh kecil aja, ketika kalian itu beraktivitas sehari-hari, itu pasti akan ada aja pengetahuan yang mungkin ditransfer dari kalian ke orang lain atau dari orang lain ke kalian, gitu, dari satu pihak ke pihak lain gitu. Sebagai contoh kecil aja nih, saya ngajar sekarang tuh kan saya ada proses knowledge transfer gitu kepada kalian. Atau mungkin ketika kalian dulu kecil, kalian di rumah itu pasti ada proses knowledge transfer daripada kakak kalian, misalnya punya saudara, atau dari orang tua kalian untuk gimana caranya. Misalnya kalian berjalan, lalu kalian merapikan tempat tidur, kalian makan, kalian memakai baju dan sebagainya, itu kan pasti ada proses knowledge transfer di situ. Jadi memang proses knowledge transfer itu adalah proses yang terjadi sehari-hari, begitupun di dunia kerja. Ketika nanti kalian bekerja itu pasti ketika mulai baru masuk di suatu instansi, di suatu organisasi, kan kalian akan akan ada proses adaptasi di situ, lalu kalian akan ada proses knowledge transfer daripada orang yang terlebih dahulu kerja di situ kepada kalian. Bahkan kalaupun kalian sama-sama pegawai lama, pasti kan ada tantangan project baru yang untuk diselesaikan, sehingga knowledge dari satu orang dengan orang lainnya tuh juga akan saling ditransfer, saling bertukar gitu, sehingga bisa bersama-sama menyelesaikan project yang ada. Ya, seperti itu. Jadi memang proses knowledge transfer itu harus ada gitu, daily, yang memang ada di organisasi tersebut. Lalu ya ketika proses knowledge transfer ini terjadi, ya tidak hanya semata-mata kita ngasih tahu pengetahuannya itu secara teoritis seperti ini, tapi memang dia adalah suatu pengetahuan yang memang tahu juga gimana digunakannya, appropriate use-nya itu gimana. Jadi nggak hanya hal teoritis, tapi bagaimana pengetahuan yang diterima dari satu pihak gitu ke pihak yang lain itu memang bisa diaplikasikan, bisa digunakan ya. Jadi ya atau dengan kata lain, nggak hanya pengetahuan teoritis, tapi juga in practicalnya mereka juga tahu gimana. Jadi kan kalau mereka bisa tahu praktikalnya gimana, kan bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu case gitu ya, suatu masalah. Lalu ya goalnya ini ketika nanti saling terjadi knowledge transfer dari satu pihak ke pihak lain, akan saling membagikan pengetahuannya, pasti bisa meningkatkan kolaborasi di dalam organisasi tersebut. Jadi satu tim dengan pihak lainnya bisa berkolaborasi dengan baik, lalu jaringan antara satu pihak dengan pihak lain itu bisa terbentuk, sehingga kan semakin besar jaringan yang dibangun tuh kemungkinan akan semakin bertumbuh, berkembang ya organisasinya, sehingga goal yang akan dicapai pun bisa semakin mendekati goalnya gitu loh. Jadi ya itu, semakin bisa berkolaborasi, semakin luas networkingnya, sehingga goalnya mungkin yang tadinya goalnya kecil bisa berkembang lagi menjadi goal yang lebih besar untuk dicapai bersama-sama. Itu fundamentals of KT bagian pertama. Lalu selanjutnya, nah, dengan kita melakukan proses KT-NKS ini, kita kan bisa berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita juga, karena proses KT itu saya bilang tidak hanya mentransfer pengetahuan itu secara teoritis, tapi juga praktikal, berarti kan mungkin ada proses learning by doing di situ. Kan kita melihat orang lain kan mengerjakannya seperti apa, kita juga bisa menirunya. Lalu ya kita melihat prosedurnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ya intinya dengan kerjasama, pasti kapasitas pengetahuan orang tuh semakin lama akan semakin berkembang. Nah, ketika proses knowledge transfer ini bisa ada berbagai sumber gitu si knowledge-nya ini. Bisa misalnya memang dari KMS itu sendiri, dari knowledge base yang ada di KMS. Atau bisa juga dari seorang pakar. Atau bisa juga ya nggak hanya pakar, tapi misalnya dari kolega kerja kita gitu, dari pihak teman kita yang lain, atau mungkin dari pihak di luar organisasi yang bisa bermanfaat bagi organisasi, kan itu juga bisa menjadi sumber gitu, sumber untuk pengetahuannya. Nah, media untuk proses knowledge transfer ini banyak. Misalnya kalau kalian itu di dalam
KMS-nya pakai aplikasi, mungkin kalian nanti bisa terhubung dengan intranet, atau bisa juga dengan LAN gitu, atau dengan WiFi gitu kan. Atau nanti bisa juga kalian pakai misalnya informasi yang ditransfer itu bisa dienkripsi dulu, atau yang nggak pakai enkripsi langsung aja dikirim juga bisa, dan sebagainya. Jadi media untuk mentransfer knowledge-nya itu juga berbagai macam. Nah, targetnya atau siapa sih penerima knowledge tersebut juga berbagai macam. Bisa dia itu dari KMS ya, knowledge base dari satu KMS ke aplikasi lain, ke software lain, ke komputer lain, itu juga bisa targetnya. Atau dari sumber itu ke seorang manajer, atau ke seorang customer, atau ke ya kalian pegawainya atau usernya itu sendiri, itu juga adalah consumer atau pihak yang akan menerima knowledge yang ditransfer. Yaitu adalah fundamentals of KT ya. Nah, di sini ada yang dikenal sebagai knowing doing gap. Knowing doing gap itu adalah suatu hal ya, suatu kondisi yang sangat sering terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, di sini dikatakan bahwa knowing doing gap itu adalah suatu situasi where an organization knows what to do but ignore the information available and perform differently. Jadi dia tuh udah tahu harusnya itu dia berperilaku atau melaksanakan hal A, tapi yang dilakukan bukan hal A gitu, tapi malahan misalnya hal B gitu yang bertentangan. Harusnya kan nggak seperti itu. Jadi apa yang dia ketahui dan dia lakukan itu berbeda. Itu dikenal sebagai knowing doing gap. Ini adalah satu masalah dalam organisasi karena itu yang menghambat perkembangan organisasi itu untuk menjadi lebih maju. Sebagai contohnya misalnya di suatu organisasi ya, nggak suatu organisasi, tapi kebanyakan organisasi kan kita tahu bahwa suatu perusahaan, instansi, organisasi itu akan bisa maju, akan bisa berkembang apabila orang-orang yang berada di organisasi tersebut, pekerjanya, karyawannya itu moralnya, attitude-nya memang sejalan dan bisa menyenangkan gitu. Apa? Karena ketika pegawainya bisa bekerja sama dengan baik dan mereka nyaman bekerja di organisasi tersebut, itu pasti akan meningkatkan profit dan juga nilai value dari organisasi tersebut kan. Itu jadi sukses atau enggaknya suatu organisasi itu akan bergantung pada penggerak-penggerak organisasi itu atau orang-orang dalam organisasi tersebut. Nah, misalnya tahu bahwa kita bisa memajukan organisasi dengan cara misalnya mensejahterakan dulu karyawannya agar mereka bisa loyal kepada organisasi, agar mereka bisa bekerja dengan senang hati gitu. Jadi misalnya kita katakan CEO-nya gitu, CEO-nya atau supervisor itu tahu bahwa oh, kalau kita mau profit dari organisasi kita itu semakin naik, semakin maju nih organisasi kita harus bikin employee-nya enjoy dulu bekerja dengan kita sehingga mereka bisa loyal. Kan dia tahu seperti itu. Tapi yang dilakukan beda, bukannya dia mensejahterakan karyawannya, bukan dia menciptakan lingkungan kerja yang nyaman gitu ya, tapi dia malahan memaksa misalnya karyawannya untuk kerja rodi gitu ya, kerja terus sebagai kuda gitu ya. Nah, ini kayak gitu, tapi mereka bukannya diberikan fasilitas seperti itu, malahan disuruh kerja rodi terus. Otomatis ya mungkin situasi dalam organisasi tersebut nggak nyaman ya, ujung-ujungnya profitnya tadi yang harusnya bisa dikembangkan lebih maju lagi malah nggak tercapai. Jadi apa yang dia ketahui dengan apa yang dilakukan dalam suatu organisasi itu berbeda. Ini dinamakan sebagai knowing doing gap. Nah, ini ada semacam view ya, atau gambaran umum terkait proses transfer itu sendiri. Jadi ada knowledge source-nya, ada apa aja, ada knowledge base system applications, ada expert sebagai sumbernya, ada juga pelatih, dan juga ada sistem yang udah terkomputerisasi gitu ya, dan juga customer service representative, sales service, dan sebagainya. Ini adalah beberapa knowledge source, dan ini adalah targetnya atau yang akan menerima gitu ilmu dari sumber-sumber ini ya. Ini jadi misalnya KBS application tuh ya, pengetahuannya tuh bisa ditransfer kepada pekerja gitu, dan juga kepada application products. Expert itu pengetahuannya bisa ditransfer ke customer service dan juga ke knowledge workers dan sebagainya. Anda bisa lihat di sini. Lalu di sini ada guidelines untuk successful KT and KS gitu, successful knowledge transfer dan juga sharing.
Jadi ada beberapa panduan bagaimana kita bisa melaksanakan proses transfer knowledge dan juga sharing knowledge ini dengan sukses. Yang pertama, kita nge-build atmosphere of trust within the organization. Jadi apa? Atmosfer atau ya atmosfer di dalam organisasi itu harus saling percaya. Jadi jangan sampai antara pekerjanya dan juga misalnya dengan atasannya, dengan manajernya, dengan supervisornya tuh nggak saling percaya. Jadi nanti malahan mereka bukannya mau ngebagi pengetahuan yang mereka miliki gitu, malahan mereka saling misalnya mereka punya pengetahuan terkait hal yang hanya mereka miliki gitu kan. Harusnya kan biar perusahaannya semakin maju, organisasi semakin maju kan dia ngebagi, dia nge-sharing kepada pihak lain biar sama-sama tahu. Jadi ya nggak hanya ngandelin dia gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi misalnya dia nggak punya atmosphere of trust nih organisasi ini karena takut misalnya dia ngebagi pengetahuannya nanti posisinya di organisasi itu akan terancam, nanti bisa ada misalnya ada pengurangan jumlah pegawai gitu ya, apalagi misalnya dalam kondisi COVID ini misalnya contohnya seperti itu. Jadi pegawai-pegawai yang dianggap kurang bermanfaat, kurang kompeten, kurang berkontribusi di organisasi itu mungkin bisa aja diminta untuk resign. Nah, sehingga kan itu ada kondisi atmosfer of trust-nya yang kurang karena ya kalau mereka misalnya membagi pengetahuan mereka nanti ya posisi mereka terancam nggak lagi digunakan, ya udah. Jadi ya itu kan bahaya. Jadi harus di dalam organisasi tersebut harus ada atmosfer of trust sehingga antara satu orang atau satu pihak di organisasi tersebut bisa dengan sukarela membagi atau mentransfer ilmunya kepada pihak yang lain. Nah, dengan mereka adanya atmosfer of trust ini otomatis mereka mau gitu bisa terjadi kolaborasi, kooperasi antara satu tim dengan tim yang lainnya gitu. Biasanya kan di organisasi ada banyak tim ya. Mereka mau berkolaborasi gitu. Karena mereka tahu mereka tuh sama semua bekerja sama untuk memajukan perusahaan, memajukan organisasi. Gak ada unsur kayak mereka menjadi rival, mereka berkompetisi. Jadi gak ada perasaan tersebut gitu. Kalaupun mau ada perasaan berkompetisi itu bukan internal organisasi, tapi misalnya kita dengan organisasi lain gitu. Karena kita ya mau bersaing sehat dengan organisasi lain kan, bukan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi harus dipahami bahwa di dalam organisasi tersebut harus tercipta perasaan trust ini sehingga bisa terjadi kolaborasi dan cooperation. Nah, karena atmosphere of trust itu juga terbentuk, otomatis kultur atau apa ya, kultur di dalam organisasi tersebut juga bisa mengakomodasi perubahan gitu. Sehingga ketika nanti ada KMS yang diterapkan gitu kan, otomatis kan akan terjadi perubahan sedikit atau mungkin signifikan di dalam organisasi kan. Yang kemarin saya singgung bahwa ketika KMS diterapkan bisa aja beberapa posisi di organisasi itu tidak lagi terlalu dibutuhkan, tapi ya mungkin posisi-posisi mereka yang diambil oleh KMS ini mereka bisa mendapatkan job desk yang baru. Itu kan harus agar mereka bisa logo menerima itu kan mereka harus trust dulu ya dengan organisasinya. Jangan berburuk sangka bahwa mereka nanti mungkin tidak lagi digunakan. Jadi harus menciptakan culture yang bisa menerima gitu, menerima perubahan di dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya itu juga ketika ada proses knowledge transfer and sharing ini, setiap orang yang terlibat itu harus tahu bahwa ketika mereka diberikan pengetahuan yang baru ini, mereka harus tahu kenapa sih mereka belajar pengetahuan itu gitu. Bukan gimana sih mereka melakukan gitu. Memang gimana itu proses itu penting karena itu kan nanti akan digunakan. Tapi yang lebih penting lagi itu kenapa? Kenapa kita melakukan hal itu? Kayak misalnya saya ngajar kalian mata kuliah ini kan. Kalian jangan hanya semena-mena jangan hanya fokus utamanya tuh gimana kalian bisa menjawab ujian nanti gitu. Ya itu kan itu proses ya. Tapi kalian harus tahu kenapa sih kalian perlu belajar ini gitu. Atau ketika kalian SMA, kenapa sih kalian dulu harus belajar biologi, kalian harus belajar kimia, fisika, manfaatnya apa gitu. Kalian harus tahu itu dulu. Ya kalian kan tapi kebanyakan sih kalau kita sekolah gitu pasti kan goalnya ya bukan kenapa kita belajar mata pelajaran ABC, bukan itu, tapi yang penting goalnya gimana saya bisa menjawab soal-soal ujian mata pelajaran ABC. Itu konsepnya udah salah. Nah itu juga nanti terjadi di organisasi. Jadi ketika kalian masuk organisasi dan kalian diberikan pengetahuan yang baru itu jangan langsung berpikir gimana kalian menyelesaikan job desk-nya tersebut, tapi kenapa kalian menyelesaikan job desk itu gitu loh.
Nah, lalu selanjutnya knowing how the organization handles mistake. Jadi kan pasti ketika kita bekerja di dalam satu organisasi, kemungkinan akan melakukan kesalahan tuh pasti ada. Nah, itu harus tahu tuh gimana organisasi ini menghandle kesalahan. Sebagai contoh misalnya ada pekerja sopir gitu ya, sopir truk yang bertugas untuk mengantarkan barang dari kota A menuju kota B, dari Jakarta misalnya menuju ke ujung Sumatera sana tuh, ujung atas ke Aceh gitu kan. Ya kan biasanya kan kalau kita mengirimkan barang ya, apalagi barang-barang besar gitu, pasti kan melalui jalur daratnya. Biasanya nanti dikirim dengan menggunakan truk. Nah, kita tahu sendiri lah ketika proses pengiriman barang melalui jalur darat dan menggunakan truk tuh ada aja biasanya yang terjadi kecelakaan-kecelakaan ya kadang. Entah memang salah si sopir itu atau enggak. Nah, mungkin kan ketika dia terjadi kecelakaan pasti akan memberikan dampak kepada organisasi kan, ada dampak kerugian. Itu kan mistakes kan bagi si sopir. Nah, gimana si organisasi itu menanggapi itu kesalahan yang dilakukan oleh sopir itu? Apakah dengan sopir itu misalnya barang bawaannya jatuh, si truknya itu jatuh sekali langsung dipecat, atau misalnya dia ada toleransi berapa kali? Misalnya sampai misalnya kamu mengalami kecelakaan sampai maksimal misalnya 3-4 kali gitu ya, berarti kan emang dia lalai banget tuh ya, sampai berulang kali terjadi kecelakaan, mungkin baru bisa dipecat. Tapi mungkin kalau sekali masih diberi kelonggaran gitu ya. Jadi itu harus tahu gimana sih organisasi itu menghandle mistake dari pegawainya. Lalu yang selanjutnya, doing is better than talking. Ya itu semua orang juga tahu, kita akan lebih baik beraksi gitu ketika kita punya rencana, punya planning untuk melakukan pekerjaan apa, itu better kita melakukannya, melaksanakannya dibanding kita hanya punya angan-angan konsepnya seperti apa, mikir doang, tulis doang, tapi nggak dilaksanakan. Ini semua orang tahu bahwa doing is better than talking. Begitupun ketika nanti bekerja di dalam organisasi tersebut, ya itu ya pasti lebih baik kita langsung melaksanakan dibanding hanya konsep-konsep teoritisnya aja. Nah, yang selanjutnya itu how management view and reward knowledge transfer. Jadi kan ketika knowledge transfer itu terjadi di dalam organisasi, kemungkinan besar kan pasti akan ada inovasi-inovasi yang muncul ya. Karena kan ketika ada knowledge yang satu dipertemukan dengan knowledge yang lain, karena mereka bekerja sama tadi, kemungkinan akan muncul knowledge baru yang membawa inovasi bagi si organisasi, sehingga ya akan berdampak positif bagi organisasi kan tentu saja. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi nih, ada inovasi bagi si organisasi, apakah manajemen dari organisasi tersebut memberikan reward bagi para pegawainya ya? Karena itu akan berpengaruh terhadap kesuksesan si KT&KS ini. Apabila si pegawai diberi reward, apa misalnya nanti dapat insentif atau mungkin kenaikan jabatan dan sebagainya gitu ya, itu kan pasti akan semakin semangat lagi nih bagi para pegawai untuk terus berbagi pengetahuan di antara mereka. Jadi how management view and reward knowledge transfer ini juga penting. Lalu yang selanjutnya itu determine employee job satisfaction. Jadi kepuasan pekerja, pegawai di dalam organisasi tersebut. Nah, kepuasan tuh diukur berdasarkan apa? Berdasarkan kecocokan antara vocationalsnya dan juga job requirements-nya. Jadi apakah vocational needs-nya itu sesuai dengan job requirements-nya. Nah, maksudnya vocational needs itu apa sih? Jadi employees vocational needs itu boleh dibilang hal-hal yang nanti diukur gitu bagi pegawai, apakah mereka di dalam organisasi tersebut kebutuhan mereka ini terpenuhi nggak sih? Maksudnya gimana? Ketika mereka bekerja di organisasi, apakah ability utilization-nya tuh ada? Dengan kata lain, apakah mereka tuh di skill mereka gitu ya, kemampuan mereka tuh digunakan nggak sih, bermanfaat nggak sih bagi si organisasi? Sesuai nggak ke skills mereka dengan yang dibutuhkan organisasi. Lalu juga advancement prospect. Jadi gimana sih prospek mereka di dalam organisasi tersebut apabila mereka bekerja di organisasi tersebut, apakah mereka karirnya akan naik atau stagnan gitu. Itu juga akan menjadi pertimbangan bagi employee-nya. Lalu juga level of achievement-nya. Jadi ya pencapaiannya juga levelnya seperti apa. Level of creativity-nya juga. Dan juga compensation-nya, dengan kata lain ya kompensasinya atau ya apa yang diberikan bagi organisasi terhadap kinerja yang dia lakukan gitu, kerja yang dia lakukan itu gimana kompensasi yang diberikan oleh organisasi.
Dan juga independence-nya atau kebebasannya tuh, batasan kebebasan yang diberikan organisasi bagi dia untuk bekerja, berkreasi, itu seperti apa. Authority-nya juga seperti apa. Nah, lalu responsibility yang diberikan gitu, level yang diberikan oleh organisasi terhadap kerjaan si employee ini sebesar apa sih, seluas apa tanggung jawab dia gitu. Dan juga recognition, apakah dia tuh dikenal gitu atas kinerja dia. Apakah emang kerjaan yang dilakukan itu diakui gitu oleh organisasi bahwa oh apa yang dilakukan oleh pegawai ini memang membawa manfaat loh bagi organisasi, sehingga memang kerjaan dia, kinerja dia tuh diakui atau enggak. Lalu status dia di organisasi itu seperti apa, terus apakah pekerjaan yang dia lakukan tuh aman gitu kan, job security-nya tuh gimana, lalu variety-nya, jadi varietas pekerjaan yang dia lakukan di organisasi itu seperti apa, apakah monoton itu aja yang dia lakukan, boring kan bisa aja kan, atau memang bervariasi, karena ya tergantung orang juga, ada orang yang senang pekerjaannya seperti itu aja, tapi ada juga orang yang butuh tantangan gitu. Jadi itu juga kan tergantung si employee-nya. Dan juga work conditions-nya, jadi kondisi ketika dia bekerja itu seperti apa. Itu kan masing-masing employee punya keinginannya masing-masing. Jadi ya employee job satisfaction itu ya itu, apakah job offers-nya itu match dengan vocational needs si employee-nya itu. Kalau mereka match pasti high incentive, kalau enggak ya low incentive. Karena kalau match pasti kan si employee ini artinya apa yang diminta, apa yang ditawarkan oleh si pekerjaan itu di organisasi tersebut match gitu dengan yang dia miliki, apa kapasitas dia tuh match. Kalau yang match pasti insentifnya akan tinggi, tapi kalau enggak ya loh. Nah ini juga ketika kalian nanti bekerja di organisasi tertentu kan pasti awalnya itu kan kalian akan melamar, lalu kan akan melalui serangkaian tes yang terkadang ada mungkin kalian ditanya tentang kepribadian kalian, juga mungkin ada tes psikologi. Nah kadang-kadang ya itu dilihat apakah memang pekerja-pekerja yang melamar itu sesuai nggak sih dengan culture di organisasi tersebut. Karena ya kalau mau sukses ya pasti harus mencari orang-orang yang memang satu pemikiran gitu, satu goal gitu dengan organisasi tersebut agar bisa sama-sama maju. Sehingga yang high incentive ini tercapai, karena kalau enggak match gitu, enggak match, pasti nanti akan low incentive. Gitu ya. Jadi employees job satisfaction konseptual modelnya tuh seperti ini. Lalu ini ada suatu gambaran bagaimana cara kita mengkonversikan experience atau pengalaman ke dalam pengetahuan via apa? Via knowledge transfer. Jadi di sini kita ada goal gitu, lalu kita melakukan suatu aksi ya, satu kerjaan lah gitu. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu kan pasti ada aksinya, lalu ada outputnya, outcome-nya. Lalu kan kita mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut, itu kan kita ada kayak ekspektasi kita gitu. Lalu kita ada membandingkan lah apakah actionnya itu dengan ekspektasinya tuh sesuai apa enggak. Lalu kalau iya memang sesuai atau memang hasilnya seperti apa, itu kan nanti akan kita sampaikan kan bahwa yang kita lakukan tuh seperti ini, outputnya seperti ini, itu nanti bisa kita simpan kan informasinya. Nah, atau ketika nanti itu juga kita bisa simpan ke dalam knowledge base atau memang kita sampaikan gitu kepada pihak lain. Kita namakan sebagai new recipient di sini. Nah, penyampaiannya tuh bisa nanti ya via si knowledge base ini, si recipient tuh bisa ngecek ke knowledge base atau nanti ya disampaikan secara face to face atau verbal ini. Atau mungkin dia mengisi form itu juga bisa. Pokoknya dia memilih suatu metode transfer untuk ke orang lain gitu ya, karena ini adalah knowledge transfer. Lalu nanti feedback dari new knowledge ini akan digunakan bagi dia juga atau bagi si new recipient itu untuk memperform teks yang sama gitu ya. Lalu melakukan aksi apakah outcome-nya sama atau enggak, dan seterusnya. Lalu gimana sih strategi-strategi dalam melaksanakan knowledge transfer ini? Secara umum strateginya tuh ada 3 ya. Di sini yang pertama ada collective sequential transfer. Artinya proses knowledge transfer ini dilakukan sequential ke dalam masalah yang sama gitu oleh orang yang sama. Atau misalnya di contohnya ya, ada tim satu tim itu melakukan pekerjaan di suatu lokasi A, lalu dia mengevaluasi, lalu dia evaluasi masing-masing kinerja di dalam tim tersebut sebelum nanti mereka mengerjakan pekerjaan yang lain gitu kan. Mungkin kalau ada perbaikan mereka perbaiki, mereka planning ulang dan lain sebagainya sampai nanti mereka mengerjakan hal yang sama gitu di project yang berbeda, yang tadi ini di site A, di site B. Sebagai contoh misalnya ada suatu
yang ngebangun rumah gitu ya, kontraktor bukan ya istilahnya, pokoknya pekerja bangunan rumah yang misalnya ngeborong pengembangun rumah gitu kan. Kan ketika mereka bangun rumah di lokasi A itu kan pasti ada timnya, ada mandornya, ada tukang yang bikin rangka-rangka bangunannya, lalu ada yang bikin atapnya, lalu nanti ada yang ngedesain dalamnya bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Pokoknya ada timnya kan. Mereka bekerja di lokasi A. Nah, ketika mereka bekerja di lokasi A, mungkin akan ada tantangan-tantangan karena kan suatu lokasi mungkin apakah masalah material tanahnya, nanti mungkin ada banyak batunya, atau memang mereka harus nimbun gitu. Misalnya sebelumnya itu adalah lahan yang berupa sawah, kan mungkin mereka harus nimbun dulu, nunggu ini ya kering dan lain sebagainya. Nanti kan mereka akan ada evaluasi ketika mereka bangun rumah, lalu mereka akan mengerjakan pembangunan rumah di lokasi yang lain kan. Yang ngerjain siapa ya? Tetap tim tersebut, tapi ada proses transfer knowledge di antara anggota tim membangun rumah tadi gitu sebelum mereka mengerjakan di lokasi berikutnya, karena bisa aja kan ketika mereka mendapatkan proyek selanjutnya ya mereka belajar dari proyek sebelumnya kalau misalnya masalahnya seperti ini sebaiknya dikerjakan seperti ini gitu ya. Itu adalah contoh collective sequential transfer. Jadi proses knowledge transfernya itu dilakukan sesama timnya gitu sebelum mereka nanti mengerjakan project serupa tapi di masalah yang berbeda, atau dalam proses ini adalah lokasi yang berbeda. Itu adalah collective sequential transfer. Nah, lalu selanjutnya itu ada explicit inter-team transfer. Jadi kalau yang tadi itu memang satu tim mengerjakan project yang serupa gitu tapi di case yang berbeda. Nah, kalau ini dalam satu tim mereka kan bisa aja dipecah gitu di beberapa sub-sub tim yang mengerjakan project yang berbeda gitu, project yang serupa tapi tempat yang berbeda. Sebagai contoh misalnya kalau tadi kan masalahnya adalah pembangunan rumah, misalnya kalau sekarang itu kontraktor besar di Indonesia yang misalnya yang bertanggung jawab ngebangun jembatan atau ngebangun tol dan sebagainya. Misalnya kita sebut aja ada kan kontraktor besar Indonesia kan ada kayak Hutama Karya, Wijaya Karya kan, Adikarya dan sebagainya. Kan pasti di dalam mereka tuh kan itu adalah perusahaan yang besar. Nah, ketika mereka ada project diberi untuk membangun ruas tol misalnya, ruas tol yang Sumatera misalnya gitu kan, yang kemarin dibangun Sumatera itu mungkin bisa aja kan itu diberikan oleh kontraktor A gitu. Nah, pasti kan ada tim yang bekerja di ruas mana sampai mana, nanti yang tim yang lain tuh melanjutkan di ruas yang selanjutnya gitu. Itu kan tim yang berbeda. Nah, ketika satu tim bekerja di satu ruas gitu ya, misalnya yang tim pertama yang ngerjain tuh tim C gitu, mengerjakan di ruas pertama. Nah, itu pasti kan ada mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi di dalam tim itu. Nanti pengalaman mereka itu pasti bisa mereka transfer ke dalam tim yang lain yang mungkin akan mengerjakan tol juga tapi di ruas yang lain. Ya, misalnya tim yang selanjutnya itu tim D yang mengerjakan di ruas yang lain, sama-sama mengerjakan membangun tol di Sumatera tapi di ruas yang berbeda. Nah, itu kan berarti ada proses knowledge transfer dari si tim C kepada si tim D ini. Nanti tim D juga mungkin akan mengerjakan kan berdasarkan info atau pengetahuan dari tim C, itu mereka akan mengerjakan, mungkin juga akan mendapatkan pengalaman baru, nanti dia transfer juga pengetahuan itu ke dalam kepada tim yang lain, bisa balik lagi ke tim C atau mungkin tim selanjutnya gitu, ada tim E dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan explicit inter-team transfer. Nah, strategi yang selanjutnya itu ada tacit knowledge transfer. Nah, ini adalah proses knowledge transfer atau strategi knowledge transfer yang paling unik, yang paling kompleks karena dia itu non-algorithmic projects ya, jadi agak lebih sulit dan dia itu knowledge-nya itu mentally stored. Kalau tadi kan misalnya berdasarkan pengalamannya itu kan bisa dituliskan gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam knowledge base lalu bisa ditransfer gitu ke dalam kepada tim yang lain. Kalau ini tuh memang mentally stored di ya pikiran masing-masing si orang ini, makanya dinamakan tacit knowledge transfer. Jadi mentransfer tacit knowledge-nya itu. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada tim A dari Australia dan tim B di Indonesia. Jadi misalnya kita katakan anggap aja ada masalah nih di Indonesia. Misalnya masalahnya itu masalah terkini, masalah COVID deh, pandemi COVID di Indonesia yang nggak kunjung-kunjung reda nih. Si Mbak Corona nih nggak mau pergi, belum bisa move on dari Indonesia. Malahan kurva di Indonesia nih terus naik ya, terus meningkat. Nah, gimana sih untuk menangani masalah pandemi COVID di Indonesia ini? Pasti akan sudah ada banyak pakar ya, banyak spesialis di bidang kesehatan, terutama yang sudah berdiskusi, bekerja keras untuk berusaha gimana biar masalah pandemi Indonesia ini bisa segera selesai.
Nah, mungkin Indonesia nih kesulitan nih untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga dia butuh bantuan dari negara lain. Misalnya ada pakar dari Australia nih. Karena mungkin di Australia kondisinya udah nggak terlalu parah gitu ya, udah kurvanya udah semakin landai dan mereka udah bisa mulai beraktivitas normal gitu kan. Dengan cara aman ya, artinya kurvanya, kalau sekarang kan Indonesia udah mulai beraktivitas normal sih, tapi kurvanya naik terus. Mungkin kalau di Australia itu kurvanya ya udah landai gitu ya, udah mendekati pertambahan nol gitu setiap harinya. Nah, jadi gimana pakar-pakar di Australia tuh mentransfer gitu ilmunya kepada Indonesia, bagaimana untuk mengatasi, untuk menangani masalah pandemi di Indonesia ini. Itu adalah salah satu contoh gitu, contoh proses transfer tacit knowledge dari pakar-pakar di Australia yang misalnya ada 11 orang kepada pakar-pakar yang ada di Indonesia. Nah, karena ini adalah proses transfer tacit knowledge, itu mungkin harus ada modifikasi gitu ya, knowledge-nya itu dari bahasanya, karena ini mungkin ada kendala bahasa, dan juga nadanya, dan juga kontennya, agar bisa digunakan. Karena kan bisa aja ketika bisa diselesaikan di Australia, tapi ya nggak bisa diselesaikan di Indonesia, harus ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, lalu gimana sih peranan internet gitu dalam proses KT&KS ini? Otomatis peranan internet ini akan sangat penting gitu karena bisa mengakomodasi pertukaran pengetahuan ini dengan cara berkomunikasi secara ya virtual gitu kan, nggak harus tatap muka langsung gitu. Dan juga karena menggunakan internet ini mungkin proses saling bertukar pengetahuan gitu melalui pesan gitu ya, sending message itu bisa nggak harus satu-satu ke orang-orang gitu ya, nggak harus satu-satu tapi bisa langsung ke beberapa orang secara simultan gitu. Dan juga karena internet itu basicnya kan bisa menggunakan sistem dengan aplikasi yang berbeda-beda gitu ya, itu pasti layanan-layanan yang diberikan juga akan bervariasi, dan juga dia mengintegrasikan sistem dan juga jaringan gitu dalam implementasi proses KT dan KS ini. Nah, lalu di sini ada gambaran terkait KT and KS in eWorld gitu kan, atau di sini adalah internet ya berarti. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa berbagai sumber pengetahuan di dalam organisasi itu bisa tersimpan dalam database korporatnya, database organisasinya, dalam bentuk knowledge base-nya yang ada di KMS-nya atau juga knowledge base applications. Nah, semua sumber knowledge ini kan pasti terhubung dalam intranet, yang artinya hanya bisa diakses secara internal oleh jaringan gitu di dalam organisasi tersebut. Jadi perpindahan pengetahuannya hanya mungkin bisa di antara mereka atau memang pihak-pihak yang memiliki akses gitu ke intranet di organisasi ini. Tapi dengan adanya e-world atau dengan katanya adanya extranet, internet ini, maka proses knowledge transfernya itu bisa lebih luas. Bisa ke client, partner, service providers, third party vendors yang mungkin nggak memiliki akses ke intranet, tapi yang bisa mengaksesnya melalui extranet atau dengan kata internetnya itu. Sehingga knowledge consumernya bisa lebih luas, sehingga perkembangan kolaborasinya, inovasinya tuh bisa lebih cepat lagi gitu ya. Oke, di minggu ini saya beri tugas, untuk detailnya bisa kalian cek di Vclass, tapi di sini saya bahas sedikit. Ya, untuk minggu ini saya berikan tugas kalian untuk membaca literatur yang ada saya sediakan di Vclass berupa buku yang membahas tentang knowledge management system. Jadi itu adalah acuan utama ya untuk mata kuliah ini. Nah, kalian bisa baca untuk bab 10-nya atau chapter 10-nya yang membahas tentang knowledge transfer di eWorld. Kan di sini saya nggak banyak ngesinggung tentang eWorld-nya ya, cuman saya singgung di akhir. Jadi bagaimana knowledge transfer in the eWorld ini terjadi gitu, bisa kalian lihat di chapter 10. Jadi kalian baca lalu kalian bikin summary-nya, bikin ringkasannya. Nah, ringkasannya itu karena ini bukunya bahasa Inggris, tapi saya minta kalian untuk membuatnya dalam bahasa Indonesia karena kalau kalian nulis bahasa Inggris saya nggak yakin kalian beneran paham, bisa aja copy paste kan. Nah, saya minta kalian tulisnya dalam bahasa Indonesia agar itu beneran kalian paham. Nah, itu kalian tulis dengan panjang jumlah halaman itu sekitar 3 sampai dengan 8 halaman. Jadi jangan sampai kurang dari 3, juga jangan sampai 8 tuh. Jadi ya dalam range segitu, dengan ukuran paper A4, dia portrait, marginnya sekian, pakai Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1,5. Jangan lupa juga nanti sertakan nama dan NPM-nya di pojok kiri atas. Jadi saya sertakan informasi tersebut di Vclass ya. Dan ya format aturan-aturan format dan juga terkait deadline nanti saya tuliskan di Vclass, bisa kalian cek di situ. Nah, jadi di pertemuan ini kita udah bahas banyak hal.
terkait knowledge transfer dan juga knowledge sharing, ada fundamentalsnya, terus panduan untuk menjalankan KT dan KS yang sukses itu seperti apa, employees vocational needs, juga mengkonversi experience ke dalam bentuk knowledge via KT ini seperti apa, kan tadi ada gambarannya. Terus strategi untuk melaksanakan KT itu tadi ada 3 ya. Lalu ada role of internet in KT dan juga brief introduction KT in the e-world. Yang nanti ini saya minta kalian buat ringkasan singkatnya. Sekian untuk materi minggu ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikerjakan tugasnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.